Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas U23 lolos otomatis ke Piala Asia U23 2026. Kecam kecurangan wasit, pelatih Prancis takjub perjuangan Timnas U23. STY siapkan panggung pelampiasan Timnas usai gagal tembus Olimpiade. PSSI kebut senjata baru Timnas untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U23 kembali menjalani laga yang berhiaskan kontroversi. Pada pertandingan tersebut, Coach Shin beberapa kali dibuat geram oleh keputusan-keputusan wasit Francois Lataxier. Hingga puncaknya terjadi di menit ke-73 ketika tackle bersih yang dilakukan oleh Alfiandra Dewangga justru dinilai sebagai sebuah pelanggaran dan membuat Indonesia harus mendapatkan hukuman penalti untuk kali kedua. Mendapati hal tersebut, sontak saja STY marah besar. Tanpa mengenal rasa takut, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut langsung bersuara keras dan menuding pemimpin pertandingan yang tak adil dalam membuat keputusan. Namun dari hal tersebut justru semakin terlihat ketulusan hati sang pelatih dalam mengemban tugasnya sebagai nahkoda Timnas Indonesia. Meskipun bukan warga negara Indonesia, namun STY selalu total dalam mendampingi anak asuhnya di sisi lapangan dan selalu menjadi yang pertama melakukan pertarungan dengan wasit ketika mendapati anak asuhnya dicurangi. Sepertinya baru kali ini Timnas Indonesia memiliki pelatih tangguh yang tak kenal takut untuk head-to-head melawan wasit demi bisa membela anak asuhnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyayangkan aksi rasis yang dilakukan netizen Indonesia yang ditujukan ke para pemain Guinea. Arya menyebut semua pihak seharusnya bisa menerima kesalahan dengan lapang dada. Aksi rasis justru dianggap mencoreng perjuangan Timnas Indonesia U23, padahal Timnas Indonesia U23 telah berjuang maksimal dalam mimpi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun hasil akhir belum berpihak kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Arya mengatakan para supporter pun harus mampu menerima kekalahan tersebut. Jangan sampai terus-terusan menyalahkan berbagai pihak. Arya pun menyayangkan tindakan ujaran rasis kepada para pemain Guinea di sosial media. Arya menyampaikan pelaku ujaran rasis bukan merupakan supporter sejati. Kini setelah melewati perjalanan panjang bersama Timnas Indonesia U23 mulai babak kualifikasi, putaran final Piala Asia U23 hingga playoff Olimpiade, Sintayong selaku pelatih punya waktu sedikit untuk jeda sebentar sebelum kembali melanjutkan tugasnya. Tepat tanggal 6 Juni mendatang, Sintayong dijadwalkan mulai kembali menangani Timnas Indonesia level senior. Dua laga penting bahkan akan dijalani Sintayong saat mendampingi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun dua laga krusial yang akan dihadapi Garuda pada periode tersebut, yakni melawan Irak dan juga Filipina. Laga melawan Irak dan Filipina tentu menjadi momen yang tepat bagi Sintayong untuk melampiaskan kekecewaannya. Mengingat kualifikasi Piala Dunia adalah agenda FIFA, Timnas Indonesia tentu akan turun dengan full squad. STY tak akan sulit untuk memanggil para pemain yang berkarir di Eropa nantinya, plus tambah senjata baru macam Marten Paes dan Kelvin Verdong. PSSI kini masih mengurus proses naturalisasi 3 pemain keturunan. Mereka adalah Marten Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Reven. Untuk Marten Paes, dia selangkah lagi bisa membela Timnas Indonesia. Sedangkan untuk Kelvin Verdong dan Jens Reven, naturalisasi keduanya baru melewati tahap awal. Arya Sinulinga menuturkan PSSI akan berupaya menuntaskan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Reven sesegera mungkin. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 122 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Sementara Jens Reven berseragam Dordrecht U21, di mana pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini serang. Di Dordrecht U21, Reven sudah tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol di musim ini.
Sebelumnya, tak ada yang menyangka jika timnas U23 akan melaju sampai sejauh perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Kejutan itu diawali dengan tampil mengejutkan di Piala Asia dengan menumbangkan tim-tim raksasa macam Australia, Korea Selatan, dan Yordania. Timnas bahkan bisa saja lolos ke Olimpiade jika tak dicurangi oleh wasit yang memimpin laga. Menanggapi hal itu, pelatih top Prancis takjub dengan pencapaian Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Vietnam Philippe Trochi pun ikut menonton langsung Timnas Indonesia U23 versus Guinea di Clairefontaine, Prancis. Dia ternyata mengaku masih sangat peduli kepada sepak bola Asia Tenggara. Itulah yang menggiring Trochi untuk mau datang menyaksikan pelatih Sintayong dan pasukannya bermain. Dalam potongan video hasil tangkapan kamera FIFA Plus, Trochi tak bereaksi sedikitpun setelah pemain Guinea Ilaix Moriba berhasil mengeksekusi hadiah penalti pada menit ke-29. Ia tampak tak begitu senang dengan keputusan kontroversial sang wasit. Trochi memang lebih fokus pada permainan Timnas Indonesia U23 untuk melihat sudah sejauh mana perkembangannya. Menurut Trochi, sepak bola Asia telah berubah pasca Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Semua tim jelasnya berusaha mempertahankan bola dan membangun gaya permainan mereka sendiri yang diwarnai dengan banyak tim kuat seperti Korea Selatan dan Australia yang tersingkir lebih awal. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan bisa finish keempat di Piala Asia U23 2024. Padahal skuad asuhan Sintayong datang dengan skuad termuda dan berstatus debutan di Piala Asia U23. Meski akhirnya kalah 0-1 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, apresiasi besar layak diberikan kepada Timnas Indonesia U23. Finish keempat tentu menguntungkan posisi skuad Garuda Muda jika nantinya lolos ke Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 akan ditempatkan di pot kedua sehingga terhindar dari tim-tim kuat seperti Korea Selatan U23, Qatar U23 dan Vietnam U23 di fase grup Piala Asia U23 2026. Lantas, kenapa Timnas Indonesia U23 tidak masuk pot 1 drawing Piala Asia U23 2026? Sesuai regulasi, penghuni pot 1 drawing Piala Asia U23 2026 adalah tuan rumah Arab Saudi, serta juara pertama Jepang U23, kedua Uzbekistan U23, dan ketiga Irak U23 di Piala Asia U23 2024. Karena itu, Timnas Indonesia U23 harus puas ditempatkan di pot kedua jika nantinya lolos ke Piala Asia U23 2026. Prestasi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026 bukan tak mungkin lebih ganas lagi. Selain Rafael Struijk dan kawan-kawan bakal lebih garang, juga karena Timnas Indonesia U23 bakal ketambahan pemain keturunan berkualitas macam Jens Reven dan Leano Arts. PSSI masih percaya Sintayong meski Timnas Indonesia U23 gagal ke Olimpiade Paris 2024. Hal itu ditegaskan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Kendati gagal, perjuangan pasukan Sintayong mendapatkan apresiasi tinggi dari semua elemen terkhusus PSSI. Arya mengatakan pencapaian Timnas Indonesia U23 pada Piala Asia U23 2024 hingga babak playoff Olimpiade meningkatkan tolak ukur kepercayaan kepada pelatih. Arya mengingatkan peningkatan kepercayaan ini juga harus diiringi dengan target yang juga meningkat. Pria berusia 53 tahun itu menuturkan Sin juga harus berjuang keras mengawal Timnas Indonesia di agenda selanjutnya. Sekedar diketahui, agenda terdekat Sintayong bersama Timnas Indonesia adalah putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda diketahui akan berhadapan dengan Timnas Irak dan Timnas Filipina dalam dua laga terakhir di grup F pada Juni nanti.